Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Mahanaim, dan orang-orang percaya di mana saja kita berada. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah, terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini dalam situasi yang tidak mengizinkan untuk kami bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi semuanya itu tidak menghalangi, mengurangi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan di saat kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan pencerahan buat kami, untuk kami mengerti akan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sederhana ini dengan urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Tema khotbah saya adalah tenanglah, aku ini, jangan takut. Tema yang saya ambil dari sebuah kisah Alkitab sebagai bahan perenungan kita pagi hari ini, yaitu perkataan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, di mana para murid sedang mengalami satu masalah, keadaan yang membuat mereka takut. Setelah Tuhan Yesus mengadakan mukjizat 5.000 orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, Yesus menyuruh para murid-murid untuk menyeberang mendahuluinya, dan banyak orang disuruh pulang. Cerita dalam Alkitab menceritakan dalam perjalanan para murid menyeberang, di situ ada satu masalah yang para murid hadapi, yaitu pada ayat yang ke-24, 25, dan 26. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Ketakutan dialami oleh para murid di tengah perjalanan pelayarannya ke seberang danau. Alkitab mencatat, kira-kira jam 3 malam, ada badai gelombang yang menghantam perahu mereka. Pada kira-kira jam 3 malam, datanglah sosok pribadi yang menurut mereka adalah hantu. Badai gelombang yang menghantam perahu para murid. Para murid mengalami satu ketakutan. Ditambah lagi, pada saat di tengah dini hari, datang satu sosok pribadi di tengah perjalanan mereka yang sedang berjalan di atas air. Dan mereka mengira itu hantu. Hal inilah yang membuat ketakutan para murid, sehingga di dalam ayat 26
Lalu mereka berteriak karena takut. Ketakutan dialami para murid oleh karena ada badai gelombang angin topan yang menghadang. Dan ia melihat ada satu pribadi yang berjalan di atas air. Dan mereka memprediksi, menilai itu hantu. Berbicara ketakutan, siapa yang tidak pernah takut? Ketakutan disebabkan banyak hal. Ketakutan oleh karena satu keadaan yang seperti ini yang kita hadapi. Bahtera kehidupan rumah tangga kita, perjalanan kehidupan kita sebagai manusia saat-saat ini sedang dihantam badai, sedang dihantam gelombang dengan munculnya COVID-19. Kita diperhadapkan hidup dalam masa pandemi yang tidak ada ujung sampai kapan masa ini berhenti. Ada begitu banyak kekhawatiran, ketakutan, dan ini dihadapi oleh banyak orang. Diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Mendengar berita begitu banyak orang dipanggil Tuhan karena COVID. Ada bahaya maut yang sedang menghadang kita. Dan mungkin saat ini kita menjerit dan berteriak karena ketakutan itu. Firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan satu spirit kekuatan rohani buat kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami ketakutan. Dan supaya ketakutan yang ada dalam diri kita tidak berdampak hal yang lebih buruk dalam kehidupan kita. Pada saat para murid berteriak karena takut. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam suasana ketakutan, dan pada saat mereka melihat ada satu pribadi yang berjalan di atas air, dia kira itu hantu, ternyata itu Yesus. Dalam situasi seperti itu, Yesus datang menghampiri mereka. Dan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pagi ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat Mahanaim, orang-orang percaya di mana saja berada, pandemi membuat kita takut. Pandemi membuat kita pesimis menjalani hidup. Dengar baik, firman Tuhan berkata, Yesus siap datang menghampiri saudara. Dan pagi ini melalui firman Allah, Yesus datang menghampiri saudara melalui firman Allah. Dan firman Allah berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi doa saya sebagai gembala. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita, memberikan spirit yang baru buat kita, untuk kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi saat ini. Bagaimana caranya supaya kita mampu menghadapi di masa-masa yang sulit? Bagaimana caranya supaya kita mampu mengalahkan ketakutan demi ketakutan yang menimpa kita? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan seperti apa yang dikatakan Yesus. Yang pertama, Yesus berkata, "Tenanglah." Di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah." Dan pagi ini melalui firman Allah, saya bisa memperkatakan kata-kata firman kepada kita semua dalam keadaan yang sulit, yang membuat kita takut. Firman Tuhan berkata, "Tenanglah." Bapak Ibu, jemaat, orang-orang percaya di mana saja berada.
Kata tenanglah, kalau saya pelajari, saya melihat dalam versi King James, memiliki satu pengertian. Kata tenanglah adalah jadilah ceria, bergembiralah. Ada pesan kebenaran di tengah-tengah keadaan yang sulit, yang membuat kita takut. Firman Tuhan berkata, tenanglah, jadilah ceria, bergembiralah, bersukacitalah. Kelihatannya kebenaran ini sangat bertentangan dengan satu keadaan. Bahkan tidak masuk akal. Yang semestinya keadaan itu membuat kita sedih, membuat kita mengalami satu keadaan yang berat. Tapi firman Tuhan katakan, tenanglah, jadilah ceria, bergembiralah, bersukacitalah. Yesus menghampiri para murid, memberikan satu kata-kata kebenaran. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang membuat mereka takut, Yesus menghampiri dengan satu pernyataan, tenanglah, jadilah ceria, bergembiralah. Sulit buat kita untuk melakukan ini. Sulit, berat buat kita di saat kita mengalami satu tekanan untuk bersukacita, untuk bergembira, untuk tetap terus ceria, untuk kita tenang. Sulit. Tapi ini firman Tuhan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi. Dalam posisi, kondisi, Paulus tidak memungkinkan untuk bersukacita. Karena dia saat itu ada dalam penjara. Jemaat Filipi juga mengalami satu tekanan kehidupan karena iman percayanya kepada Tuhan. Paulus menasihatkan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan satu perintah. Dalam situasi keadaan apapun, biarlah kita tetap tenang, tetap ceria, tetap bergembira, tetap bersukacita, karena memang ada alasannya. Mengapa kita perlu bersukacita, bergembira, dan tetap tenang? Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Kita mengingat akan firman Allah. Kita mengingat akan janji-janji Tuhan yang Tuhan pernah perkatakan. Dan mungkin kita juga sudah alami akan janji itu. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang membuat kita dalam menghadapi situasi yang sulit untuk kita bisa tenang. Alasan untuk kita bisa tenang, bisa bergembira dalam situasi keadaan yang sulit, karena ada kebenaran yang memperdengarkan akan janji Tuhan. Salah satu contoh, kalau kita melihat di dalam kitab Yosua, Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Satu perkataan firman diberikan kepada Yosua, ayat 9 bagian B, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji firman Tuhan yang membuat kita tetap tenang, tetap bergembira, tetap bersukacita dalam menghadapi situasi apapun. Tuhan berkata, aku menyertaimu, jangan kecut dan jangan tawar hati. Ayat yang saya sampaikan minggu yang lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-13, saya akan ulangi lagi di dalam pembacaan renungan kita pagi hari ini. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan.
Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadilah tenang, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira dalam situasi keadaan apapun. Tatkala kita bisa menguasai emosional kita bisa tenang. Ayat lain katakan, disitulah waktunya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Jadikan firman Allah menjadi cermin, tuntunan buat kita untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan. Yesus berkata kepada para murid, tatkala mereka berteriak-teriak karena ketakutan, Yesus mengambil, tenanglah, tetaplah berceria, tetaplah bergembira, tetaplah bersukacita. Dan pagi ini Yesus datang menghampiri saudara dan saya melalui firman Allah. Apa yang engkau hadapi saat ini? Apa yang membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau gelisah? Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Tenanglah, tetap bersukacita, tetap bergembira, karena Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Ini kebenaran yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup kita dan kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita kembali melihat perkataan Yesus. Yang pertama, Yesus berkata, tenanglah. Yang kedua, aku ini. Yesus menampilkan dirinya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada para murid tatkala para murid mengalami ketakutan. Aku ini. Para murid mengira Yesus itu hantu. Tetapi Yesus mendekati mereka dan dia berkata, aku ini. Artinya saya bisa dapatkan bagaimana caranya kita bisa mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup kita. Dan kita bisa mengatur emosi kita. Dan kita tidak mengalami ketakutan. Yang kedua adalah kenali dengan benar siapa itu Yesus. Sudahkah kita mampu mengenal Dia? Selama kita sudah percaya kepada Dia, apakah kita benar-benar mengenal akan Dia? Apakah kita menyadari bahwa Dia senantiasa tidak pernah meninggalkan kita? Pengenalan secara pribadi siapa itu Yesus, mari kita taruh dalam hidup kita. Mungkin secara teori kita bisa berkata, saya kenal siapa itu Yesus. Tetapi dalam praktek perjalanan hidup kita, karena kita diperhadapkan dengan situasi keadaan yang membuat kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan, disitulah kita tidak lagi mengenal siapa itu Yesus. Kita ingat pada saat Yesus telah bangkit, Yesus mendekati dua orang berjalan ke Emmaus. Yesus sedang berjalan dengan mereka. Yesus berkata, berbincang-bincang dengan mereka. Mereka tidak kenal bahwa Yesus ada di situ. Karena apa? Para murid sedang dikuasai masalah. Kalau kita ingat firman Tuhan minggu yang lalu, karena cara pandang kita, fokus kita ada dalam masalah, sehingga kita tidak kenal siapa itu Yesus. Bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Pagi ini saudara, kenali Yesus. Khotbah 2 minggu yang lalu, mengapa ibu Yesus datang kepada Yesus pada saat perkawinan di Kana punya masalah? Karena ibu Yesus tahu siapa itu Yesus. Kisah yang lain, seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Mengapa wanita ini dengan sekuat tenaga, dengan berjuang ketemu Yesus, dan wanita ini berkata, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Karena wanita ini kenal siapa itu Yesus. Kalau saudara dan saya mengenal dengan baik siapa itu Yesus, saya yakin badai, gelombang, tofan apapun yang menghantam kehidupan kita, kita tidak akan takut. Kita akan tetap tenang. Kita akan tetap bersukacita. Kita tetap selalu bergembira. Karena kita tahu kita tidak seorang diri. Ada Yesus. Tenanglah, aku ini.
Yang ketiga, Yesus berkata di dalam perkataan selanjutnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kebenaran yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita mampu menghadapi masa yang sulit dan kita tidak takut. Yesus berkata dan Yesus memerintahkan kepada para murid, mengingatkan para murid, jangan takut. Dan pagi ini kebenaran memerintahkan kepada kita, jangan takut. Tatkala saudara dan saya takut saat ini, firman Tuhan katakan jangan takut. Pengertian jangan takut yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27 yang disampaikan Yesus memiliki satu pengertian, beranilah, melangkahlah. Jadi ada satu spirit motivasi yang Yesus sampaikan kepada para murid. Tenanglah, bersukacitalah, bergembira, tetap ceria, dan kenali aku ini. Dan yang ketiga, beranilah, melangkahlah. Pengertian, jangan takut. Kadangkala kita tidak berani melangkah. Kita tidak berani bertindak karena pemikiran kita sedang dikacaukan, sedang dibutakan oleh keadaan, oleh berita-berita, oleh penilaian-penilaian orang yang mengatakan bahwa kita nggak mampu lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Pandemi kita hadapi bersama. Banyak orang angkat tangan menyerah. Tetapi kita orang yang percaya. Kita mengenal siapa itu Yesus. Dan firman Allah berkata ada begitu banyak janji. Jangan tawar hati, jangan kecut hati. Yesus menyertai kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan perintah firman yang ketiga, jangan takut, beranilah, melangkahlah apa yang bisa kita kerjakan selama itu sesuai dengan firman Allah. Mari. Memang PPKM menghadang, menghambat gerakan kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan selama tidak melanggar peraturan pemerintah? Yang bisa kita lakukan, saya ingatkan kembali, tetap terus pakai masker. Sering mungkin cuci tangan. Menjaga jarak. Hindari kerumunan. Itu yang bisa kita lakukan. Pekerjaan yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, meskipun itu hasilnya nggak seberapa, kerjakan, lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Ada satu tindakan, iman yang hidup, iman yang berkualitas, iman yang disertai dengan tindakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pagi hari ini sangat-sangat memotivasi saya dan saudara di dalam kita menghadapi situasi yang sulit. Tatkala Petrus tahu, mengenal bahwa itu Yesus. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Tatkala saudara dan saya sudah mengenal siapa itu Yesus, tatkala saudara sudah mampu menguasai emosi kita dan kita tetap tenang dan tetap bersukacita, apa yang kita lakukan? Melangkahlah. Yesus menawarkan, datanglah. Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Dan pagi ini Yesus berkata kepada kita, datanglah. Mari kita responi panggilan Tuhan. Yang kita datangi adalah satu pribadi yang luar biasa. Kasih kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terjadilah mujizat. Para murid
mengalami pertolongan Tuhan. Para murid mengalami campur tangan Tuhan. Dan para murid mengalami kasih setia Tuhan. Bila mana Bapak Ibu Saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan di masa yang sulit, kebenaran firman Tuhan pagi ini diperkenalkan buat saudara dan saya. Yesus berkata, tenanglah, tetaplah berceria, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira. Karena kita pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu menyertai kita. Yang kedua, ini aku. Kenali pribadi Yesus dengan benar. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita kenal siapa Tuhan Yesus, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada bersama saudara dan saya. Kuasanya tidak pernah berubah. Bahkan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, kerinduan Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Yang perlu kita ingat itu. Jangan ingat masalahnya. Ingat pribadi Yesus. Yang baik itu, kasih setianya luar biasa, kemurahannya luar biasa. Itu yang kita kenal. Dan yang ketiga, Yesus berkata, jangan takut. Artinya, beranikan dirimu. Melangkahlah. Ambil satu sikap. Tindakan. Apa yang kita lakukan saat ini? Yuk kita dekatkan diri hidup kita kepada Tuhan. Di masa pandemi, kita lebih banyak di rumah. Perbanyak membaca firman. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selama itu tidak melanggar firman Allah. Dan melanggar aturan-aturan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin pertolongan yang dialami para murid yang datangnya dari Tuhan Yesus, pertolongan yang sama akan terjadi buat saudara dan saya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang membangkitkan spirit iman kami. Tatkala kami mengalami ketakutan oleh karena situasi keadaan yang tidak menentu. Firman-Mu berkata, dan Engkau sendiri berkata, kami harus tenang. Kami harus tetap bersukacita. Kami harus tetap bergembira. Dan firman-Mu berkata untuk kami bisa mengenali Engkau dengan benar. Bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan firman-Mu berkata untuk kami tidak takut. Memberanikan diri untuk melangkah. Melangkah untuk semakin dekat dengan Tuhan. Melangkah untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan melangkah dengan melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan kami. Selebihnya kami serahkan kepada Tuhan. Selama kami melangkah bertindak, tidak melanggar firman Allah, dan tidak melanggar aturan-aturan pemerintah, kami percaya Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang kami kerjakan mencukupi kebutuhan kami, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.